Wulandari dalam seputar berita terkini, Kamis 7 Desember 2023. Untuk menggambarkan berita yang teraktual dan terpercaya yang akan diuraikan dalam seputar berita malam ini. Rendahnya tingkat sumber daya manusia yang ada di Jember merupakan sebuah bentuk perlu adanya perhatian yang lebih pada permasalahan tersebut. Dalam menanggapi hal ini, Pak Ade, yang juga merupakan sebagai Direktur Museum Huruf, merangkul semua golongan pemuda yang sudah berkarya untuk mendirikan sebuah museum yang saat ini diberi nama Museum Huruf. Motif dari pendirian Museum Huruf sendiri selain sebagai edukasi, juga merupakan sebagai bentuk perhatian terhadap sumber daya manusia yang ada, sehingga diharapkan dapat menyokong sumber daya manusia yang ada di Jember khususnya. Eksistensi Museum Huruf terbukti sudah menunjukkan hasil yang nyata dalam membangun sumber daya manusia yang ada. Terbukti dari program-program dan relasi yang kuat dapat terlaksana hingga saat ini. Guna mengetahui informasi lebih jelasnya yang akan langsung dilaporkan oleh Saudari Hafifah Ismatul Zakia selaku reporter pada malam hari ini, berikut liputan selengkapnya. Terima kasih kepada Mbak Ulan atas penyampaian informasinya. Selamat malam pemirsa. Jadi saya di sini sudah di Museum Huruf, tepatnya di Tegal Boto, nomor 27, Kecamatan Sumbersari, tentunya Kabupaten Jember yang ada di Jawa Timur. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa Museum Huruf ini merupakan satu-satunya museum huruf yang ada di Nusantara yang mengangkat tema mengenai tentang aksara-aksara yang ada di Nusantara tersebut. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita tanya ke pengelola Museum Huruf. Baik pemirsa, jadi di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang pertama, yaitu dengan Pak Ade selaku Direktur dari Museum Huruf tersebut. Menurut Bapak, bagaimana urgensi dari Museum Huruf ini sebagai bahan edukasi dan sumber informasi Bapak? Baik. Silahkan. Kalau menurut pendapat pribadi saya sebagai pengelola museum, bahwa ya museum ini sebagai sarana pendidikan non konvensional, khususnya sebagai sarana edukasi dan rekreatif. Ini sangat cocok sekali bagi khususnya para pelajar dan mahasiswa ataupun orang umum untuk bisa memasuki ruang publik baru yang non konvensional seperti sekolah, tetapi di situ juga syarat akan berbagai macam ilmu pengetahuan, terus kemudian informasi yang terkait dengan benda koleksi yang dikoleksi oleh apapun museumnya, termasuk di Museum Huruf yang notabene adalah museum khusus yang mengkoleksi mengenai sejarah dan peradaban aksara. Jadi ternyata Museum Huruf ini merupakan salah satu museum yang ada di Nusantara yang isinya tuh mengenai aksara-aksara yang ada di Nusantara. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Amon Swardi, mahasiswa UIN Khas Jember, program studi Sejarah Peradaban Islam yang sebagai volunteer dari Museum Huruf ini. Jadi saya tuh ada pertanyaan mengenai peran Museum Huruf ini sebagai sumber daya manusia di Jember. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi untuk dampak secara personal sebagai pengembangan sumber manusia ya banyak ada dampak terus ya, tentunya sangat berperan penting dalam menunjang aspek kebutuhan pengumpulan dan bisa kita dengarkan untuk peran dari Museum Huruf itu salah satunya sebagai edukasi. Cukup sekian pelaporan dari saya pada kali ini. Saya selaku reporter mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Mbak Yulia Wulandari. Informasi tersebut menutup kebersamaan kita pada seputar berita kali ini. Saya Yulia Wulandari, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri.